Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mini vlog aku, Ibu Shanum dan Sabira. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga pada sehat semua. Jangan lupa bersyukur. Aku doain semoga kalian selalu senantiasa dalam keadaan yang baik, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kaum hawa tetap tenang ya, dan tetap ridho. Dan yang intinya sisihkan di ruang hati kalian itu sedikit rasa syukur dan ikhlas ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, sebelum melanjutkan video aku selanjutnya, jadi untuk pertama kali openingnya ini disambut dengan biasa ya, rutinitas ibu rumah tangga pada umumnya. Jadi vlog kali ini edisi berbagi ataupun sharing ya tentang kehidupan kita sebagai kaum hawa. Nah teman-teman, sebelum lanjut cerita ini aku mau masak menu ala kadarnya, yang memang menu yang ada di isi di dalam kulkas atau di dalam lemari es kata orang nih ya teman-teman. Nah jadi menu kali ini tuh ada tumis labu siam, terus tuh ada goreng tempe tepung pakai bumbu sedikit ya. Jadi kayak bumbunya tuh serbaguna, bisa dibilang untuk goreng ikan, untuk goreng ubi atau singkong, bisa dipakein juga ke tempe gitu ya, ataupun ke ayam gitu ya. Jadi bumbunya tuh cuman bawang putih, kunyit, lengkuas atau lengkuas, ketumbar ya teman-teman. Lanjut ke cerita di video aku kali ini, aku mau sharing. Ternyata di antara kita banyaknya, mungkin ada yang udah sadar ataupun yang belum ya teman-teman. Sebelumnya di sini aku minta maaf kalau mungkin aku ceritanya rada belibet begitu ya. Jadi di yang intinya itu, kenapa sih banyak perempuan sekarang ini tuh kayak banyak yang secara nggak langsung tuh sebenarnya mungkin nih kata ahli ya, udah depresi cuman nggak ketahuan aja gitu kan. Dan ternyata yang lebih parahnya lagi, yang baru aku ketahui nih ya, ini karena aku baru tahu ya, ternyata teman-teman, salah kebanyakan yang kena cancer itu ya kaum perempuan ya ternyata. Tanpa kita sadari, kalau kita banyak dendam, terlalu menuntut sesuatu yang sekiranya kita harus adain. Kita misalnya kita mau, contoh kecilnya aja nih ya, bunga harus juga ada dalam waktu yang sekiranya hari ini kita minta harus ada. Ternyata itu yang juga menyebabkan kenapa yang ada gimana ya ngomongnya. Pokoknya yang setelah aku bisa pelajari, aku ambil hikmahnya di sekeliling aku nih ya, menurut aku iya sih, dampak kita memendam sesuatu yang luar biasa itu rasanya juga membuat kita sendiri yang bakalan rugi ya teman-teman. Kemarin tuh ada aku buka di TikTok gitu ya, kenapa banyak perempuan yang kena cancer, kenapa perempuan juga yang paling banyak depresinya. Ya itu tadi, misalnya kita ada sesuatu yang mungkin menurut kita sakit, perkataan orang lain ataupun suami kita, tanpa kita mengikhlaskan itu, secara nggak langsung dia kayak sel atau apa gitu ya, menyimpan di rahim kita, di dinding rahim, begitulah kurang lebih ya penjelasan yang bisa aku cerna. Jadi kesimpulannya itu, memang pada dasarnya kalau kita dendam itu nggak bagus ya, dan yang merugikan juga kita sendiri bukan orang lain gitu ya. Pernah sewaktu beberapa tahun yang lalu kayak aku juga, jujur aja aku nggak tahu aku terkena anxiety disorder atau juga nggak tahu begitu, karena aku juga nggak pernah
periksa untuk sampai ke sedemikian ya. Cuman kalau aku sih gejalanya kayak khawatirku tuh berlebihan, misalnya ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa aku selesaikan dan juga nggak ada dapat titik terangnya. Jadi jujur aja buat aku makin drop gitu ya, makin kayak khawatir, jujur nggak bisa tidur. Yang aku tahu sih begitu ya, gejala anxiety itu nggak bisa tidur, terus itu ketakutan atau cemas berlebihan. Terus aku juga ada riwayat asam lambung, kalau misalnya ada sesuatu hal masalah langsung aja kayak kambuh itu asam lambungnya. Nah jadi teman-teman, mungkin aku juga mau apalah gitu ya, kayak mau minta pendapat juga dari kalian gitu ya. Jujur aja selama 6 tahun berumah tangga juga kayaknya bukan hal yang mudah ya. Mungkin ada juga teman-teman yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun gitu ya berkeluarga. Nah jadi aku skip dulu, ini aku dapat berkat gitu ya di acara 100 hari orang meninggal, jadi kayak dapat berkat. Ada tuh sayur kentang, mie, ayam, tahu, terus ada nasi begitu ya teman-teman. Jadi karena kita tinggal di sini berdua keluarga, jadi dapatnya juga dua. Tapi sebagian ada juga teman-teman yang kayak di sini yang wirid itu nggak ngasih dua, cuman satu aja yang tinggal di rumah ini gitu, kayak tuan rumahnya. Jadi kayak kita yang di sini numpang kita nggak dapet gitulah. Nah jadi lanjut, ini aku mau beberes, nyusunin pakaian yang udah aku lipat. Terus tuh kebetulan pakaian yang aku laundryin juga datang, jadi di kamar ini juga kayak bikin banyak nyamuk gitu kalau kain yang banyak ditumpuk ya teman-teman. Nah jadi lanjut ke cerita aku tadi, ternyata ya benar sih ya, kita memang seperti apapun lukanya, terus tuh kayak yang aku dapat juga kesimpulannya, kalau kita terlalu memendam itu, karena aku juga ada ngikutin kayak Ruqyah Ustadz Abizar ya kalau nggak salah namanya. Yang bikin sembuh itu ternyata ya memang diri kita sendiri. Kalau kita terlalu berpikiran berlebihan, yang intinya kayak ngedendam, kayak aku punya suatu hal yang mungkin selama 6 tahun ini sampai detik ini mungkin berusaha untuk terus mengikhlaskan, untuk terus berusaha ridho, untuk menerima. Rasanya tuh kadang awal-awalnya kayaknya semangat tuh, ujung-ujungnya ingat lagi. Jadi ya intinya memang kesembuhan itu milik Allah, tapi dibalik itu kita sebagai umatnya yang memang harus bisa ridho. Yang mungkin bisa dibilang nggak enak ya Tuhan, ini nggak enak bagiku, tapi Allah bilang ini yang terbaik untukmu. Nah jadi kita juga nggak bisa ngelawan takdir gitu ya kan. Jadi intinya hidup waras itu yang memang harus bisa menerima ya, walaupun mungkin menurut kita sakit, tapi itu mungkin yang terbaik ya teman-teman. Jadi ya kayak aku sih ke kalian tuh intinya di sini cuman minta untuk saling menguatkan aja gitu ya. Kadang kita juga nggak bisa menuntut baik pasangan kita ataupun orang lain sesuai yang mau kita minta, dia tuh maunya seperti apa kan begitu. Nah jadi lebih kayak self love atau apalah itu bahasanya, intinya lebih kayak mencintai diri sendiri. Dan jujur aja 6 tahun ini ternyata itu yang aku dapat di usia pernikahan yang ke-6 tahun ini ya. Ternyata jurus lebih kayak masa bodoh, terus itu mungkin jauh lebih baik, tapi bisa diartikan juga untuk kita untuk meningkat value kita, atau baik ilmu ataupun apa sesuatu yang mungkin nggak kita pelajarin ya harus kita pelajarin lagi lah begitu ya teman-teman. Nah jadi mungkin cerita dari aku segini dulu, lanjut aja ke video aku karena ini juga pakaian udah banyak gitu ya, udah menumpuk. Jadi
lebih bagus kan kita simpan lagi lah di dalam lemari gitu, jadi kayak nggak susah-susah juga mau milih-milih pakaian gitu kan. Jadi tadinya tuh mau dibantuin sama si kakak, jadi aku bilang nggak usah, daripada nanti aku ngerjain 2 kali yang intinya kayak diberantakin lagi gitu kan. Dan nggak selama setelah itu ternyata si adik juga pengen ikutin, cuman jauh lebih anteng si adik ketimbang si kakak kalau aku perhatiin nih ya. Nah ini karena udah selesai, lanjut ini mau pindahin kain yang di lemari bagian punya aku ya. Nah jadi ini tadi sore tuh udah ngelipatin pakaian karena juga lagi kayak nganggur gitu, nggak sibuk kali gitu kan, jadi ya udah aku sempatin buat ngelipatin pakaian, karena kalau di laundryin begitu numpuk-numpuk terus tuh kan lumayan juga sih duitnya. Cuman kadang kalau udah kayak numpuk satu tambah lagi tumpuan selanjutnya jadi kayak udah bikin malas